Setiap anak terlahir dengan harapan. Di balik setiap tawa tersimpan cita-cita yang ingin mereka raih. Namun, bagaimana jika masa kecil mereka dibatasi oleh jeruji besi? Apakah impian itu akan mati? Film ini adalah kisah tentang harapan yang menyala, tentang mimpi-mimpi yang tak bisa dipenjara, tentang mereka, anak-anak yang tengah menjalani pembinaan, namun tidak pernah berhenti bermimpi. Inilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Randi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama. Perkenalkan, nama saya Resta Pratama. Perkenalkan, nama saya Charles Ardiansa. Saat ini yang paling saya sukai dari kegiatan ini bisa mendesain, dan saya juga belajar di sini banyak yang saya ketahui, dan saya senang juga ketemu dengan Pak Yudi yang memberikan saya ilmu dengan banyak. Saya lebih paham dengan komputer. Saya paling senang untuk menulis naskah dan dapat manfaat dari orang lain. Saya di sini cukup banyak belajar, mengikuti kegiatan. Awalnya perasaan saya agak kesel kan, karena belum ngerti. Nah, setelah setengah saya pertemuan pelajaran kelas ini, akhirnya saya senang karena di sini kegiatannya menggambar, mendesain, dan saya suka itu. Rasanya senang banget bisa menulis naskah dan dapat manfaatnya. Harapan saya ke depannya mengikuti kegiatan di LPKA ini agar bisa menjadi tour guide. Biar bisa buat novel sendiri, film, drama, karyanya tentang ibu lah, dan ayah, tentang keluarga. Saya ingin menjadi pemimpin negara, biar saya bisa dibanggakan orang tua saya. Impian saya keluar, habis dari sini saya ingin berubah menjadi lebih yang baik. Agar kedepannya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Harapannya untuk lebih baik, untuk mengejar cita-cita, untuk membahagiakan kedua orang tua. Jadi yang saya ingin. Tidak ada perubahan tanpa dukungan. Anak-anak ini tidak sendiri. Di balik dinding tebal, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang percaya bahwa harapan itu nyata. Guru-guru, relawan, dan keluarga hadir untuk menjadi pelita di tengah kegelapan. Saya Edward Hadi, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. MLIP yang sekarang sedang berlangsung ini sangat membantu sekali, terutama terhadap anak-anak binaan kami di LPKA ini, karena dengan adanya kegiatan MLIP ini semua mereka dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh MLIP selama ini. Semua program-program kegiatan yang ada di LPKA ini, baik dari masyarakat, keluarga, maupun semua karyawan-karyawan di LPKA ini sangat mendukung dan memperhatikan sekali masalah kegiatan-kegiatan maupun pembinaan-pembinaan yang ada di LPKA ini. Kami ya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada rekan-rekan MLIP yang mana telah mempersiapkan untuk memberikan pembinaan terhadap anak binaan kami. Ada beberapa macam kegiatan yang sudah berlangsung saat ini. Nantinya itu ya harapan kami dapat menjadi bekal bagi anak binaan kami setelah mereka nanti selesai menjalani pidana di LPKA ini, untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Kami dari Palembang Good Guide. Ya, saya Bung Zaim. Ini ada Nona Balkis. Saya Pumioki. saya Robi Sunata. Saya di program MLIPS ini mengajar sebagai
penulis kreatif di kelas menulis kreatif. Saya Hasan, saya dalam kesempatan ini, dalam program ini sebagai pelatih penulisan naskah, teater, drama, skenario, mengenal pada persoalan menulis bercerita sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Yudi Suhairi, saya dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Palembang. Dalam kegiatan MLEADS, Museum for Local Economic Development dan Social Change yang digagas oleh Indonesia Hidden Heritage bersama LPKA kelas 1 Palembang, saya berkesempatan untuk mengajar desain grafis untuk anak-anak binaan LPKA di sini. Perkenalkan, nama saya Holik Kurniawan, saya bekerja di Koloni Coffee Roastery. Keseharian saya merosting kopi. Pengalaman biasa mengajar di SMK, di Karang Taruna, sekarang mengajar di Lapas. Ya, kami alhamdulillah berkesempatan untuk mengajar, ya, yaitu spesialisasi kami yaitu sebagai pemandu wisata atau tour guide, dan kami sharing ke anak-anak binaan, ya, ilmu-ilmu kami sebagai pemandu wisata, dan alhamdulillah progresnya bagus, ya, anak-anak juga punya motivasi yang kuat. Ya, tadi terakhir kita sudah praktek juga untuk nge-guide, ya, dengan media gambar seperti itu. Itu anak-anak juga sudah bisa merepresentasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, itu udah luar biasa banget. Kami berusaha memberikan teman-teman anak binaan di sini kemampuan untuk menulis kreatif. Menulis kreatif ini menuntut seseorang untuk berpikir secara sistematis dan kreatif, dan itu menurut kami akan membantu mereka untuk merapikan pikiran mereka. Nah, harapannya adalah ketika pikiran mereka sudah rapi, mereka bisa merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Dan ketika mereka bisa merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, insya Allah apapun cita-cita mereka ketika mereka keluar dari sini, mereka akan bisa capai itu karena mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Capaiannya bukan pada anak-anak ini bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan tulisan karyanya. Setidaknya minimalnya mereka mengetahui, mereka bisa bercerita tentang dirinya, dan mereka bisa bercerita tentang persoalannya, dan mereka bisa menyelesaikan dari persoalan apa yang diceritakannya. Menulis ini sebenarnya kan bagi mereka belum menjadi passion, belum menjadi sesuatu kebutuhan bagi mereka. Tapi setidaknya dalam materi menulis naskah ini, setidaknya mereka bisa mengenal orang lain, bisa menceritakan tentang orang lain dan harapan-harapan. Dan kalaupun nanti mereka ke depannya apakah nanti mereka menjadi penulis naskah, itu adalah bonus dan kesempatan mereka. Pada kesempatan pelatihan ini yang saya ajarkan kepada anak-anak khususnya di bidang desain grafis, kebetulan di sini di LPKA kelas 1 Palembang ini memiliki ruang komputer atau laboratorium komputer yang sudah mempunyai software CorelDRAW. Jadi yang saya ajarkan kepada anak-anak menggunakan CorelDRAW. Jadi yang saya ajarkan juga sih lebih kepada, kan karena ini adalah program kolaborasi juga dengan museum, jadi untuk konten ataupun juga nanti apa yang diajarkan itu lebih kepada mengacu kepada koleksi museum dan juga mungkin lebih kepada mengangkat budaya dan lokalitas Kota Palembang gitu kan. Bahwa mereka yang diajarin sangat antusias dan sangat akrab, suasana emosional, karena mereka sangat antusias di pembelajaran pelatihan barista. Mereka sangat besar untuk mengembangkan ketika mereka setelah keluar. Cita-cita saya menjadi barista karena hobi saya ingin membuat kopi. Cita-cita saya di masa depan adalah ingin menjadi abdi negara. Cita-cita ingin menjadi pengusaha kecil-kecilan. Ingin bercita-cita di masa depan ingin menjadi desainer grafis.
Cita-cita saya ingin membahagiakan orang tua. Cita-cita saya nak menjadi barista. Cita-cita saya di masa depan ingin menjadi TNI, Tentara Negara Indonesia. Cita-cita saya ingin membahagiakan orang tua. Saya bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Cita-cita saya ingin menjadi pemain bola. Cita-cita saya ingin menjadi owner coffee shop. Cita-cita saya ingin menjadi ustaz. Cita-cita saya ingin mempunyai bengkel sendiri. Bercita-cita di masa depan ingin menjadi desainer grafis. Cita-cita saya menjadi pemain voli. Cita-cita saya menjadi supir. Menjadi pengusaha. Masa depan saya ingin menjadi pemain bola. Cita-cita saya menjadi pemain bola basket. Cita-cita saya ingin menjadi pemain boxing atau pemain muay thai. Cita-cita saya di masa depan ingin menjadi pengusaha. Cita-cita di masa depan ingin menjadi tentara. Cita-cita saya ingin menjadi arsitek. Cita-cita di masa depan ingin menjadi pengusaha makanan. Cita-cita saya menjadi barista. Cita-cita saya ingin menjadi sutradara yang terkenal. Harapan saya ke depan ingin bagian guru. Anak-anak ini pernah tersesat, tetapi mereka tak ingin terjebak selamanya. Mereka belajar, berubah, dan bermimpi. Karena impian adalah kekuatan yang tak bisa dikurung oleh jeruji. Dan kita, sebagai masyarakat, memiliki peran penting untuk membuka jalan bagi mereka untuk kembali sebagai insan baru yang siap berkontribusi membangun negeri. Mari kita buka mata dan hati, karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan kedua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi perjalanan ini, karena harapan akan selalu menemukan jalannya bila kita bersama menyalakannya.